Gue juga ketahuan selingkuh. Jadi waktu ajar. itu jadi pokoknya asik kan minggu kan jogging kan pagi itu kan. Oh pagi ya. Tapi gue gak jogging sama pacar gue itu. Oh lu jogging sama cewek lain. Cewek lain. Oh Nah pas di tempat jogging itu kan gue ketemu pacar gue ini. Dia joggingnya sama cowok lain juga. Ya cok. Jadi kalian janjian gitu. Jadi itu ketemu di sana terus kayak gimana tuh responnya kayak gimana tuh pas sama-sama ketemu tuh? Sama ketemu yang marah tuh pacar gue loh. Iya. Gue. Jadi marah yang ceweknya marah. Dia kan nih kamu selingkuh aja padahal kan dia bawa cowok juga kan. Berarti dia kan bawa cowok juga. Jadi itu kayak gimana tuh? Penyelesaiannya kayak gimana? Penyelesaiannya ya itu sempat baikan tuh. Oh sempat baikan. Oh enggak gelut di tempat umum dulu. Enggak gelut. Enggak gelut. Pas ketemu tuh kan. Langsung gak ngomong apa-apa gitu. Gak ngomong apa lewat chat, lewat SMS aja dulu. Lewat chat aja kok. Itu masih SMS dulu. Masih SMS dulu. SMS. Berarti zaman BlackBerry belum ya? Belum. Sudah kayaknya. Sudah. Berarti enggak punya BlackBerry berarti. Ya udah lanjut. Gitu ya, Oke, berarti chat-chatan dulu gitu kan. Ngebujuk dulu nih. Yang ngebujuk siapa nih? Padahal ini sama-sama kurang ajar dua-duanya nih kan. Ya gimana kamu ya? Kayaknya pokoknya sempat baikan. Tapi akhirnya putus juga. Mungkin dia lebih milih teman cowoknya, mungkin selingkuhannya. Lebih ganteng kayaknya. Enggak juga sih. Enggak juga. Lebih berduit? Ya mungkin ya. Mungkin. Ya itulah akhirnya yang ketiga. Itu yang ketiga, yang keempat lah. Yang keempat itu kalau gak salah itu nih lebih ekstrim lagi nih keempatnya. Ini berapa lama dulu? Bentar, sabar, gue minum dulu. Ini lebih ekstrim lagi deh. Berapa lama? Itu lama lah. Oh yang keempat. Itu cara mendapatkannya tuh yang bentar dulu. Ini yang keempat berapa lama dulu? Bentar. Lumayan lama ini berapa gitu? Kayaknya hampir 5 bulan deh. Oh ini 5 bulan. Wah ini lama, ini agak lama nih gitu kan. Nah, terus ini pas udah gue lulus ya, pas udah gue kerja. Oh ini udah kondisinya lu udah lulus. Udah kerja. Ketemu ini ketemu sama dia nih di mana nih? Di tempat kerja lah, dia anak baru. Satu kerjaan juga sama lu. Satu kerjaan dia. Gitu. Berarti itu kebiasaan dengan circle terdekat dirimu ya. Iya. Kemarin enggak, masalahnya kemarin kan yang satu kelas gitu kan. Habis itu pacarnya teman gitu kan. Hampir-hampir circle-nya yang di situ-situ aja. Rawan juga nih bawa cewek sama dia nih bahaya nih. Enak yang dekat aja. Oh jadi tuh anak baru gitu kan, anak baru di tempat kerjaan. Itu kayak gimana tuh? Orang mana? Orang sini juga? Ya orang sini juga lah. Orang sini juga. Pokoknya kan dia kan anak bagus kan cantik kan, pasti banyak kan yang dekati dia kan. Benar. Banyak yang dekati kan dapatnya gua tuh nah. Iya, itu sebuah prestasi berarti ya. Prestasi kan lo. Benar. Teman gua juga takjub kan. Jadi gimana perasaan lu pas bisa ngedapetin dia tuh? Enggak, pertama bukan gua sih yang mendapatkannya. Oh berarti bukan gua sih. Oh ada lagi yang sebelum lu. Oh yang pertama berarti bukan lu. Yang pertama bukan gua. Tapi sudah. Nah tapi demi gua dia putusin. Kan main lu pakai pelet apaan cok? Kok bisa dia demi lu? Nah kan pas gua tahu kan dia sudah punya pacar kan. Pas orang di tempat kerjaan juga pacarnya. Tempat kerja gua juga. Langsung lah gua telepon dia. Gua telepon dia kan. Lu nelpon ngapain? Buat apa gitu? Kan gua kayak kesal tuh kan dia sudah punya pacar gitu. Oh kesal. Lah lu siapa? Jadi yaudah itu tuh nelpon kesal gitu terus kan kayak ada pendekatan kan sebelumnya kan gua kesal kan dia sudah punya pacar kan. Gua chat, gua telepon, akhirnya dia ya udah kan dia mau putus kan. Itu putusnya emang murni karena lu atau kayak gimana? Ya kayaknya emang murni karena gua deh. Wih gila sih. Kayak gini doang mukanya loh. Oh jadi itu orangnya sekarang masih sudah berkeluarga atau masih ngejomblo juga? Keluarga kayaknya. Udah berkeluarga kayaknya. Ya udah antar aja. Alhamdulillah ya enggak sama gua. Alhamdulillah enggak sama lu ya. Iya. Kalau sama lu kayak gimana? Kayaknya ya susah kayaknya. Susah ya. Tapi ngelihat dia bahagia tuh udah bahagia juga kan.
Dulu gue lihat dia bahagia, gue kesal. Oh sekarang lihat dia bahagia, lu bahagia juga. Sekarang gue bisa mengikhlaskan. Rupanya engkau sudah pun ada pengganti diriku. Ikhlas sekarang. Alhamdulillah. Berarti itu 5 bulan tuh. Itu bisa putusnya kenapa lu? Lu yang kalian yang putus, bukan yang teman, bukan yang dia sama yang temannya dia tuh, bukan. Ya itu dulu gue yang mutusin. Hah? Lu yang mutusin? Iya. Wah, Nyesal dulu gue mutusin dia, bro. Iya. lu mutusin kenapa? Udah ketemu yang bagus gitu kan. Udah ketemu yang ibaratnya kan itu orang juga udah kerja juga gitu kan. Secara materi kalian bisa cari sama-sama enak gitu kan. Terus kenapa bisa putus lagi gitu? Ya dulu gue kayaknya masih naif juga deh. Nah, jadi pas lagi kerja tuh udah masih naif juga. Iya masih naif nih kan, ada tingkatan naif kan. Oh, ada tingkatan naif. Kan naif Baru masih tahu kecil, aing. ya, kan ada gue dulu tuh masih naif tentang percintaan juga. Oh gitu. Mau serius mau gimana. Oh, berarti saat itu tuh memang kalau buat keserius tuh nggak ada. Gak Ada, cuman ya udah sekedar pacaran tok gitu. Jadi lu putusin karena gue kayaknya nggak bisa bahagiain dia kan gue dulu. Karena lu lebih kesadar diri gitu ya. Jadi lu memutuskan untuk mundur gitu ya. Ya kenapa ya? Gue juga bingung. Kenapa nggak diperjuangin aja lah gue gitu. tuh kenapa tuh nggak perjuangin dia tuh nah. Why kenapa jadi nggak diperjuangin gitu? Misalnya tuh gue pas sudah 2 minggu 3 minggu dia makin cantik ya. Habis putus dia makin cantik. Habis putus tambah cantik lagi. Cantik, Tambah nyesel lagi berarti lu. Tambah nyesel. Tapi gue sempat mau dekatan lagi. Balikan kan dekatan. Tapi gagal juga. Endingnya bad ending. Kenapa tuh? Tahu dia nggak diterima. Nggak diterima. Iyalah lu yang mutusin dia kemarin. Nyesal gue. Udah gue cantik gitu kan, udah glow up kayak gini kan, lu mau balik lagi ya enggak lah, nggak mungkin lah. Padahal pas gue putusin pertama kan, gue pernah ngomong dia gue pasti akan nyesal gue mutusin dia aja. Gitu. Emang bener nyesal. Berarti emang valid tuh. Valid gue. Valid. Oke, itu yang keempat, yang terakhir nih berarti ya, yang kelima ya. Yang kelima. Ntar gue mikir dulu ya. Ingat dulu orangnya, mukanya kayak gimana, badannya kayak gimana gitu. Yang kelima nih agak tua sih. Yang kelima nih agak tua. Agak tuanya itu dari lu selisih berapa tahun kira-kira? Kita kayaknya umur dia 27-an deh. 27-an. Kan gue 23. Berarti sekitar 4 tahunan lah. Iya, 4 tahunan. Ya nggak apa-apa sih, lebih dewasa tuh lebih berpengalaman misalnya. Dia dewasa banget soalnya. Iya. Jadi kan bagi yang belum dewasa gitu kan, bisa aja cari yang dewasa biar nambah pengalaman gitu. Maksudnya pengalaman untuk mendewasakan seseorang tuh bisa aja dari orang yang lebih tua gitu. Nggak melulu harus yang lebih muda, nggak, atau sepantaran, nggak. Lebih tua juga nggak apa-apa. Ya kan ya. Jadi itu berapa lama? Oh ini pas gue sudah kerja ngojol nih. Oh ini udah, berarti baru-baru aja nih. Baru-baru Dia aja, hitungan 3 tahun yang lalu lah mungkin. 3 tahun lalu, tapi ini gak sampai sebulan. Bah. Itu aja. Nah ini yang gue sadar. Pas kan dimanfaatkan. Nah kan bener kan. Jadi kalau lu nganuin yang lebih tua dari lu, itu tuh bakal siap-siap buat ngadepin yang namanya fase-fase naik kedewasaan lu gitu kan. Enggak sih. Terus abis itu bisa menerima gitu kan, apabila sewaktu-waktu lu bakal ditipu gitu kan, bisa juga. Atau lu bakal dimanfaatkan, karena menurut gue maksud gue yang dewasa tadi gitu bukan melulu hal-hal yang berbau negatif gitu. Jadi maksudnya kayak tadi kan gue dimanfaatin jadinya karena gue nganuin orang yang lebih tua gitu kan. Jadi kan itu termasuk sebuah proses buat pendewasaan, Je. Nah, dengerin enggak sih? Dengar aja. Kesel lah. Lanjutin nih ceritanya. Ya udah lanjut dulu lah. Itu berarti gue sampai sebulan. Terus habis itu kenapa bisa putus nih? Enggak awal mula pertemuan kah? Boleh. Awal mula pertemuan dulu. Awal mula pertemuan dulu tuh dia misalkan ojol ya, dapat gua lah. Oh iya. Dapat gua kan. Ini sama kayak jodoh random gitu ya. Jodoh random gitu. Terus jodoh random. Jodoh random. Karena dia cantik kan. Gua minta aja kan nomor WA-nya kan. Itu alibi lu buat minta tuh kayak gimana sih? Bisa minta ya kan, Mbak. Kalau mau pesan Mbak bisa langsung lihat WA saya aja Mbak. Offline berarti itu. Offline kan. Oh nawarin offlinean.
itu makanya kadang gue kalau cewek gue mesen ojol tuh gue nggak suka. Kenapa? Karena ojol sekarang itu gue bukan ngalamin semua ojol ya, cuman oknum ya kan. Oknum kayak gue ya kayak termasuk oknum yang kayak gini. Jadi dia tuh kayak lebih ke modus daripada emang ketimbang cari rezeki gitu loh maksud gue. Jadi gue dulu gue pernah cemburu sama ojol, pernah cemburu sama ojol. Jadi mantan gue dulu, gue cerita dulu bentar ya. Mantan gue dulu itu mesen ojol, terus habis mesen ojol tuh entah kayak gimana caranya si ojol ini kayak dapet kontaknya si mantan gue. Oh iya, karena emang di semua aplikasi bisa kayak gitu. Bisa ngambil kontak customer. Bisa ngambil kontak customer. Nah, jadi habis itu ya di chatnya ini kan gue tahu nih gue laki gitu kan. Gue tahu maksud lu kata gue kan. Gue ngeliat chatnya gue tahu maksud lu. Alibi basa-basi lu gue tahu gitu. Cuman maksud gue kalau emang lu mau cari rezeki yang bener-bener aja lah gitu maksud gue. Kalau mau offline ya bener-bener offline aja gitu. Enggak modus yang kayak ini gitu. Yang kayak gini jangan dicontoh ya. Yang tidak ramah dia bintang 1. Jadi lanjut lah. Kalau dia mau kan gak apa-apa kan. Iya kalau dia mau sih enggak masalah. Iya makanya cuman kadang rada-rada gitu. Banyaknya tuh seperti itu. Gue pernah kayak gitu masalahnya. Jadi sampai sekarang tuh masih rada-rada kesel juga. Pernah jadi korban gue. Tapi jadi, untung itu kemarin tuh dia masih jomblo juga kan. Gak punya pacar jadi gak apa-apa. Oh jadi gak apa-apa. Oh jadi kemarin tuh dia tuh pasti emang jomblo juga. Ya aman lah kalau jomblo mah siapa yang gak masalah. Lu mau kayak gimana nanya juga dulu kan ya di chat kan udah punya pacar enggak. Iya benar. Ya lanjut PDKT ya akhirnya ya pacaran ya. Itu pacaran tuh. Serius pacaran? Ya niatnya sih serius. Elunya niatnya serius tuh sekarang tuh yang kemarin tuh berarti enggak main-main juga tetap. Main-main juga gue. Ya udah berarti. Tapi malah gue yang dimanfaatkan ya. Oh jadi dimanfaatkan dalam hal kayak gimana itu maksudnya? Ya kan dia tahu gue ojol kan. Jadi kan sekalian aja dia mau kerja. Apalagi dengan lu nawarin gitu kan Mbak kalau misalkan mau ngapain mau apa tadi mau pesan sesuatu atau mau ojek. Mau ojek kan. Bisa offline nama gue gitu ya. Tapi kan gue kerja kan cari duit kan. Iya. Tapi dia akhirnya offlinean lu terus gitu. Offline terus kalau offlinean dibayar kan nggak apa-apa sih. Iya kan lu kan suka sama dia. Masa lu minta bayaran juga? Tapi kan ganggu pekerjaan gue kan akhirnya. Iya berarti lain kali gak usah nawarin orang kayak gitu gitu kan. Nah makanya itu gue udah jarak. Oh jera. Kapok ya. Kapok kalau kita cari cewek ngasih tahu profesi kita ngojol tuh. Jangan kalau ngojol. Enggak bukan masalah ngojolnya sih cuy. Cuman lebih ke individunya aja sih. Ojol enggak maksudnya ojol tuh bagus, kerjaan ojol bagus enggak. Cewek. Jadi termasuk yang maksud gue tuh yang enggak bener ini sebenarnya si ceweknya gitu. Di oknum ceweknya, di individu ceweknya gitu maksud gue. Jadi lebih teliti lagi lah, lebih lihat lagi lah ini orang kayak gimana. Jangan langsung satset ambil gitu, jangan. Enggak boleh lah. Ya itu Bang. Masa gua dimanfaatkan kan selama sebulan ya gugikan saya. Itu jadi maksudnya kayak minta antar mulu kah atau kayak gimana sih? Ya pulang kerja harus kan jemput pagi, pulang sore. Itu kalau misalkan kayak lu pacarannya wajar-wajar aja sih menurut gua. Kalau pacaran itu wajar-wajar aja gitu. Maksudnya enggak harus lu misalkan lu enggak perlu ojol pun kalau emang pacarannya wajar-wajar aja lu nganter jemput pagi atau pulang sore gitu. Kalau misalkan memang dianya enggak punya motor apa segala macam. Ada lagi nih. Dia beli makanan juga. Beli makanan. Dia chat gua juga. Belikan makanan ini yang terus sering tuh kok. Oh sering. Iya. Itu yang bikin saya rugi itu. Kan kalau pacaran kan paling bagus kan seminggu sekali jalanan makan-makan kan. Iya benar. Jadi kan. enggak terlalu boros-boros banget lah. Iya, tolong kerjasamanya lah ya kan. Misalnya seberapa sih gitu kan ojol enggak terlalu banyak banget juga gitu penghasilannya. Jadi jangan dimanfaatin lah. Dia kan mereka cari kerjaan, cari duit juga buat makan juga. Lu ngembat gitu kan dia makan apa gitu. Terus jalan-jalan sama si itu pernah sama yang manfaatin tadi. Oh iya, itu tiap pulang kerja jalan-jalan dulu lah.
Oh dia pulang kerja jalan, iya jalan menuju pulang iya jalan-jalan. Ada kan sebelum pulang kan bisa nyimpang dulu kan ke taman-taman. Oh ke taman-taman. Itu di taman ngapain kalian tuh? Taman kan duduk-duduk aja kan. Oh duduk-duduk aja, nggak di servis gitu? Tuh, kalau di servis ya nggak ke taman ya. Oh kalau di servis nggak di taman. Kemana biasanya? Kemana aja? Kemana aja? Ke tempat privasi. Oh tempat privasi. Nah tuh kata tim kreatif sekarang tuh untuk abangnya nih masih membuka hati tah sama cewek-cewek di luaran sana gitu. Yang sekarang zamannya nggak good looking, nggak good rekening, lu nggak jadi apa-apa gitu. Nah itu bang. saya nggak good looking, nggak good looking juga. Buka pintu tuh lebar. Tapi dia masuk. Oh berarti buka pintu itu tuh lebar gitu ya, nggak ada anjing penjaga juga nggak ada gitu, tapi tetap nggak ada yang masuk. Mungkin nggak ada fasilitasnya kan. Oh iya sama aja sih kayak maling nyari kan rumah-rumah kosong, ngapain gua kesini gitu kan. Sadar diri aja kita. Oh gitu. Jadi oh iya kata tim kreatif tuh. Gue dibantu nih. Gue bingung udah sekarang nih. Kata tim kreatif, abangnya punya IG enggak gitu? Ada ya kalau cek di bawah aja nih. Nah sebutkan dulu lah IG-nya apa IG? Sebutkan nama IG-nya. Nama IG-nya ya agak nyeleneh ya. Apa? Aku siapa gitu? Aku siapa 1999. Aku siapa 1999. Nah, catat tuh. Ada aja nanti di bawah. Ntar di bawah tuh ada. Ntar di deskripsi juga kita taruh kok. IG-nya. DM aja ntar kalau mau manfaatin bisa. Kalau mau offline bisa. Kalau mau offline juga bisa ya, gitu. Kan. Pokoknya modus aja buat kalian cewek-cewek tuh modus aja. Bang, gue mau offline gitu kan. Manfaatin aja nggak apa-apa. Gue nggak kenal sama dia. Gue sudah pengalaman jadi nggak bisa. Jadi bang nih berhubung soal pengalaman dan berhubung soal yang lebih tua nih kan, katanya nih gue dapat kabar nih, kabar gue hebat gitu, kabar burung gitu. Jadi abang itu pernah digodain sama tante-tante di sebuah gym katanya. Idih. Hebat kan gue. Info dari mana nih? Kita tapi emang badan intelijen gue banyak bang. Gue pernah kerja di tempat nge-gym kan. Oh lu pernah kerja di tempat gym? Tapi gue nggak nge-gym lagi makanya ya agak. Oh gitu. Emang kemarin dulu bagus? Ya bagus dulu. Oh bagus dulu. Tapi tetap dimanfaatin juga kemarin berarti. Yang pas bagus itu dimanfaatin juga berarti. Enggak bagus juga sih. Oh enggak bagus juga. Jadi tuh kayak gimana bang ceritanya? Itu bener kah? Atau? Ya dulu gue pernah di kerja tempat nge-gym kan. Pernah juga dulu ketemu yang namanya tante Gigang. Oh bener girang dia? Iya serius? Bener ya. Tapi tante Gigang itu enggak seperti di film-film. Oh. Kalau di film-film tante Gigang itu cantik, seksi kan. Oh iya bagus ya. Bagus kan. Gue juga mau kalau punya tante kayak gitu ya. Tapi yang ini? Kalau yang aslinya tuh badan kayak semangka. Oh body shaming bangke. Ya terus tua juga. Tua juga, tuh ya pastilah pasti lebih dari kita, namanya juga tante kan nggak mungkin lebih muda dari kita, nggak mungkin. Tapi kan tuanya tuh kayak tua banget tuh bro. Overdosis. Ya, 2 tak berarti. 2 tak ya 40. Boros. Kayak tua kayak kan Yuni Sarah kan masih bagus kan nih. Iya masalahnya Yuni Sarah juga nggak mungkin mau sama lu gitu kan. Kalau di film-film tuh kan cantiknya kayak gitu kan. Tapi kalau kenyataannya enggak bro. Korban perfilman Indonesia. Jadi terus dia ngedeketinnya tuh kayak gimana tuh? Atau minta suplemen kah atau kayak gimana? Ya minta diajarin aja dia kan. Oh dia minta diajarin. Tapi dulu kemarin kerja di sana tuh jadi orang yang jaga atau jadi instruktur atau kayak gimana? Ya gue jadi orang yang jaga sedikit bisa lah jadi instruktur bisa juga. Oh ya ada teknik ada basic dasar lah. Oh jadi dia tuh kemarin minta ajarin tuh. Ternyata minta ajarin apa tuh dia tuh? Minta ajarin ya cara gimana dasar-dasar awal-awalnya kan. Ya, gua ajarin aja kan. Lu ajarin apa tuh? Dada, perut, dada atau apa? Sayap? Kan awal-awal kan di tempat ceker. Tempat nge-gym itu kan naik sepeda dulu kan buat pemanasan. Oh iya. Buat pemanasan kan sepeda dulu selama 5 menit kan. Iya. Terus? Nah gitu aja kan. Oh enggak ada selanjutnya tuh. Kirain tuh kayak gue kan ekspektasi gue tuh kayak lu ngajarin sayap gitu kan, lu di belakang terus lu pegangin. Enggak, gue langsung kabur. Gak mau gue ngajarin terus. Oh gak mau.
Ya nggak bisa kan lu kerja di sana. Ya kerja kan. Kerja harus totalitas dong kalau kerja. Tapi kan ada instruktur yang lain kan. Oh ada yang lain. Oh gitu. Bukan itu Ada aja aja kerjaannya alasannya. kan, ya. Oh iya benar. Bagi mesin kan bisa juga kan. Jadi itu kayak habis sampai situ doang lah kok bisa jadi lu berpikirnya tuh tante ngedeketin lu tuh kayak gimana? Cara dia berjalan, cara dia kelakuan dia tuh kayak nakal kayak gimana gitu. Itu kayak gimana tuh kelakuan nakal dari cara jalan tuh kayak gimana? Kayak gimana bisa tahu gitu? Kayak cewek mangsa bisa juga. Pokoknya gelagatnya aneh lah gelagat. Kayak cewek mangsa. Oh, gelagatnya kayak nyari mangsa gitu ya. Mangsa kan pas kebetulan gua kerja situ kan. Jadi yang berhubungan dengan lu nih. Kan kalau itu kan bisa aja mungkin dia ngincar yang cowok di sana gitu kan selain lu kan bisa aja. Kan gue kan mau juga kan langsung kabur kan tuh makanya jadi lu beranggapan tuh kayak lebih kayak ke elunya tuh kayak gimana sih? Kayak dia selalu ke elu kah atau padahal yang lain ada gitu. Enggak sih, gue sebenarnya enggak beranggapan ke gue sih, tapi kan gue tahu kalau itu Tante Gigang benar. Oh gitu. Itu yang namanya Tante Gigang benar. Oh, tapi tidak sesuai ekspektasi. Tidak sesuai ekspektasi di film-film tuh enggak. Film apa sih yang lo tonton itu? Film apa dulu ya? Yang apa ya? Apa? Gua yang pemainnya tuh siapa yo? Gue lupa. Udah lupa. Kan tadi kan kita habis spill IG nih. Spill IG gitu kan. Nah, dari Bang Ari nih, Bang, tipe cewek idaman lu nih kayak gimana gitu. Spill dulu lah. Jadi kan siapa tahu yang di sini kan ngedenger gitu kan, oh gue masuk kriteria nih tapi lu enggak gitu kan. Kan bisa aja gitu kan. Jadi di spill dulu lah. Ini tipe idaman ya, tapi gue enggak nuntut banyak sih. Tapi kalau dapat syukur kan. Oh iya benar. Tapi kalau bisa, tapi enggak juga sih. Ini tipe idaman ya. Tipe idaman. Satu itu ya cantik pasti kan. Oh cantik pasti. Pengen kan punya pasangan cantik. Oh semua orang pasti pengen istrinya cantik. Soleha. Itu Soleha apa solehot? Kan supaya enggak. Soleha apa solehot? Soleha lah. Soleha. Kan nakal kan. Suami mana sih yang enggak suka kalau istrinya baik kan, soleha kan. Oh iya benar. Pasti mau lah ya. Pasti impian semua laki-laki lah. Mayoritas lah. Yang ketiga aja kaya. Kaya itu kan kaya, cantik, soleha. Perfect boy. Impian semua laki-laki. Iya itu mayoritas sih sebenarnya. Mayoritas. Ya kalau gue sih mau gue sih lebih tepatnya tipe idaman cewek gue tuh yang suka sama gue aja. Percuma masalahnya gini loh, gue ngasih kriteria lu harus cantik, rambut lu harus panjang, badan lu harus semok gitu kan, dada harus gede, terus lu harus kaya gitu kan. Tapi dia nggak mau sama gue, jadi kayak udah percuma gitu. Karena kan apa tipe idaman. Iya tipe idaman. Itu kan tapi itu mayoritas. Yang lebih spesifiknya lu banget gitu. Maksudnya mungkin ukurannya gitu atau kayak gimana gitu kan. Masalahnya itu kan mayoritas cuy, semua cowok tuh pasti suka. Pasti suka itu. Kalau di artis tuh kira-kira yang mirip kesana tuh kayak gimana tuh? Yang mirip ya? Dari ya yang cantik, yang soleha, yang kaya. Di situ gitu. gue yang paling suka tuh siapa ya? Banyak sih. Kurang ajar. Oh iya, siapa tuh? Temannya Vincent Desta tuh. Esti ya. Wah gue suka karakter dia. Gue kemarin nonton dia yang main tenis tuh luar biasa sekali tuh badan itu. Esti apa ini? Enji apa Esti? Gue Esti aja lah. Nggak apa-apa. Nggak kan tipenya idamannya doang gitu kan. Nah, gue suka karakter di Enji tuh kayak ada kikuk kan. Gak ada apa? Ada kikuk. Kikuk gitu. Kikuk kan rupanya gue suka aja. Oh jadi tipe-tipe abangnya ya itu kan yang di artis nih. Yang tadi kan mayoritas nih. Yang lebih itulah gue tuh pengen apa sih namanya, mungkin ada tai lalat di sini gitu kan atau kayak gimana gitu. Gue normal aja. Ya, pokoknya asal yang penting tuh bersih kan. Iya sih bener. Cuman kalau ya iya sih masalahnya itu tuh yang bisa jadi kriteria dia tadi tuh emang mayoritas semuanya pasti seneng, pasti suka. Tapi yang bisa jaga penampilan tuh ada nilai plusnya juga kan, yang bisa jaga penampilan. Oh ya. Kalau kan di circle kita kan nggak mungkin kan kita punya istri yang perfect kayak gue tadi. Iya bukan nggak mungkin aja.
Susah mungkin aja bang. Masalahnya gini loh, misalkan lu dapat yang nggak sesuai ekspektasi lu pun lu bisa bikin dia jadi sesuai dengan ekspektasi lu dengan duit, dengan modal. Jadi maksudnya di circle kita tuh bisa aja dapat nemu yang kayak gitu, ataupun yang udah barang udah jadi, walaupun yang udah jadi atau belum dibuat gitu kan bisa aja. Cuman lebih ke mana ya, lebih ke cari yang suka sama lu aja sih. Masalahnya yang kayak gitu tuh kira-kira suka nggak sih sama lu? Ya. Sama gua juga lah sama. Ya kan impian semua laki-laki kan. Semua laki-laki itu. Kalau sukanya bisa susah juga ya. Dan dia pasti mikir. Kan, jodoh itu kan cerminan diri sendiri kan. Iya benar. Kan kalau kaya, soleha, cantik, pasti jodohnya kan pasti kaya juga kan. Ya, rata-rata gitu ya. Rata-rata gitu kan. Kan ada cerminan diri sendiri jodoh itu kan. Tapi gue pernah baca nih, Tuhan itu bakal ngasih jodoh sesuai dengan yang kita butuhin, bukan yang kita inginkan. Nah itu kayak gimana konsepnya? Bagus juga tuh. Enggak, bukan masalah bagus, masalahnya nih emang gue pernah baca itu, cuman nggak tahu itu entah dari mana, cuman gue pernah baca itu Tuhan itu ngasih yang sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Jadi misalkan emang lu pengen yang kaya, lu harus miskin dulu berarti, karena lu butuh kaya. Jadi lu jangan kecil hati kalau jadi miskin gitu, maksud gue. Sama kayak gue. Gue juga nggak gue pengen jodoh kaya nih, gue harus miskin dulu. Karena kita butuh itu gitu. Mungkin bukan jodoh, mungkin bukan ya. Mungkin maksudnya yang kita tuh nggak boleh berpoya-poya tuh. Gitu. Misalnya gimana sih? Kita tuh punya banyak duit kan, beli yang apa kita butuhkan aja tuh, nah yang nggak kita butuhkan tuh nggak usah dibeli. Itu dalam hal itu kita penggunaan kita. Cuman kalau yang gue baca itu tuh ini dari Tuhan sendiri, Tuhan yang ngasih gitu. Tuhan ngasih sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan tapi gitu. Jadi kalau misalkan gue kan mikir nih, pas nemu kata-kata tuh gue mikir nih, ya berarti kalau gue mau kaya gue harus miskin dulu nih. Kalau gue mau cantik berarti gue harus jelek dulu. Karena gini, karena biar gue tuh, kan gue jelek, gue miskin, otomatis gue nih perlu nih, gue butuh cewek, gue butuh istri gue yang cantik, yang kaya berarti gitu kan. Satu. Pertanyaannya tuh, cewek lu butuh nggak? Cewek lu butuh nggak? Enggak. Jadi berarti itu tuh kayak nggak berlaku buat cewek gitu ya. Nah itu bingung, teman-teman masih bingung gue. Berarti kan nggak mungkin juga kan? Apa Tuhan ngasih cewek lu, kan dia nggak butuh kan? Iya bener ya. Iya dari kita kan butuh ya, tapi dari ceweknya enggak kan, ya. Ngapain gue gitu kan nyari yang jelek gitu, yang miskin, nggak mungkin. Kan gue butuh juga kan, gue gak butuh lu. Jadi kayak gimana ini? Mungkin tuh ambigu ya. Ambigu. Iya bener sih, gue baru sadar ya. Ini ceweknya loh. Salah gue. Gue harus revisi dulu lah berarti. Salah info tuh, infonya sesat tuh. Iya. Tuhan mana itu? Enggak, kalau masalah itunya tuh kayaknya gue masih setuju sih. Kita dikasih yang dibutuhkan doang gitu, bukan yang kita inginkan. Gue masih setuju itu, cuman untuk mengaitkan ke hal perjodohan yang tadi itu kayaknya nggak sinkron gitu. Bener. Gimana tanggapan lu gitu kan, ini ada video. Jadi gimana tanggapan lu setelah melihat video ini? Apalagi sih? Udah gitu aja ya. Nah, jadi lu harus ngelihat dulu nih videonya, video kayak gimana gitu. Satu aja nih. Aduh. Ini enggak masuk kriteria lo sih sebenarnya. Enggak masuk. Lu kan nyari yang soleha. Ini jatah gua nih. Ya, nah udah nggak usah lama-lama kepanjangan. Kalau punya gini. Jadi bentar dulu. Nah jadi kira-kira nih kalau misalkan yang kayak tadi nih, jadi pasangan lu gitu kan, jadi pasangan lu dengan kriteria lu yang nyari yang solehah tadi, apakah lu bakal buang gitu? Enggak sih. Kok enggak? Kan lu nyari yang itu, nyari yang solehah. Dia enggak cuy. Manusia itu bisa diubah bu. Bisa kita bikin soleha gitu. Bisa kan ya. Jadi kalau misalkan yang kayak tadi tuh jadi pasangan lo gimana tuh? Gue mau aja sih. Mau. Mantap bu.
Oh jadi mau aja walaupun dia kayak misalkan masih mungkin belum solehah gitu ya? Belum solehah. Oh, belum solehah. Masih bisa diubah gua. Oh masih bisa diubah. Tapi kalau misalkan nih dia miskin gitu, kayak gimana? Kan lu tadi kan kriteria lu kan cantik, ya kan? Habis itu solehah, gitu kan? Terus kaya. Nah kondisinya nih dia dua nggak ada nih. Kayaknya gua kalau miskin tuh nggak ada secantik dia deh. Hah? Misalnya siapa tahu aja ada gitu. Misalkan aja lah ada kayak dia nih kan. Miskin tapi secantik dia kan. Miskin tapi secantik dia, tapi belum solehah juga gitu. Enggak apa-apa. Lu kayak gimana? Ya lu berarti harus kaya. Masih ada satu di kita gua cantik. Iya satu doang gitu. Gak apa-apa kalau satu aja. Dua kalau tiga nggak ada ya. Oh, lebih ngemaksa sih dia ya. Lebih ngemaksa gimana caranya gue harus dapat itu gitu ya. Lebih ngemaksa dia. Oh iya benar sih. Jadi semua itu bisa diubah gitu ya kan. Kan miskin bisa jadi kaya. Enggak soleh. Iya, maksud gua gitu kan miskin bisa jadi kaya benar. Cuman maksud gua kan dia ini miskin nih. Dengan keadaan lu yang miskin nih kayak gimana hidup kalian gitu maksud gua. Berarti kan lu harus kerja keras nih, harus jadiin dia kaya. Gua enggak miskin-miskin amat. Masih miskin amat. Ya maksudnya ya kan lu pengen kayanya kayak yang lu bayangin lah kan kayanya ini kayak yang seperti itulah kayaknya kaya banget mungkin gitu. Itu gue impian semua laki-laki tapi kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Oh gitu. Kalau nggak dapat asalnya kayak tadi gitu bentuknya. Iya sih gue sih kalau masalahnya kayak gini ya gue nggak kriteria kan. Udah keluar semua udah nggak kepake lah. Udah nggak pengaruh lah kriteria kalau yang kayak tadi mah. Aduh ini dapat di mana sih tim kreatif kurang ajar. Itu ada akunnya nggak sih yang akun realnya gitu maksud gue. Ada jadi kayak gitu udah di penghujung acara juga udah capek juga gue udah nggak tahu harus ngomong apa gitu kan. Terakhir nih kata-kata lah buat mantan lu mungkin nggak tahu mungkin buat tante yang tadi gak apa kata-kata lu lah kata gue ya buat mantan serah buat siapa kayak gitu bodo amat lah buat yang cewek tadi juga nggak masalah sih. Ya untuk mantan untuk aku aja lah untuk diri sendiri emang egois ya egois sekali ya udahlah untuk diri sendiri lah untuk ya tetap rebahan jangan semangat tidur aja terus banyak perubahan kan kayak yang soleha bisa jadi soleha kan yang soleha bisa jadi soleha yang soleha yang belum jadi soleha bisa jadi soleha ya benar yang miskin bisa jadi kaya ya, kan? Semua itu ada perubahan manusia itu bisa berubah ya yang baik bisa jadi buruk bisa jadi baik gitu ya. Benar ya. Benar pokoknya manusia itu bisa berubah kalau dia ada keinginan. Oke. Nah itu aja dah. Jadi kata-kata hari ini kata Bang Ari manusia itu bisa berubah selagi kita punya keinginan. Ya kan? Ya. Niat juga berubah untuk jadi lebih baik kan. Berubah untuk jadi lebih baik, kan jangan jadi lebih buruk gitu. Atau berubah jadi Ultraman. Terserah dia lah. Ya udah thank you dulu Bang. Senang bertemu dengan Anda. Kapan-kapan kita ngebahas yang lain lagi lah. Kayaknya untuk mantan bukan susah sih, lebih worth it kayak tadi dia nge-reaction yang kayak tadi doang dia. Jadi ntar kita bikin konten yang reaction lah. Ya kan Bang ya. Habisin aja Bang, habisin. Enggak apa-apa. Belum mabuk kan. Ini masih aman. Ini berapa nih? Masih aman kayaknya. Ini berapa nih? Kayaknya 2 deh. Nah, jari ini. Udah thank you Bang. Terima kasih banyak. Dadah, sampai jumpa.